Selamat pagi, hari ini kita akan mempelajari tentang geometri bidang. Berdasarkan judulnya, bahwa geometri bidang itu adalah geometri dalam lingkup bidang datar. Jadi ada geometri bidang, ada geometri ruang. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu apa yang dimaksud dengan geometri. Jadi geometri merupakan cabang matematika yang mempelajari titik, garis, bidang, benda-benda ruang, serta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, serta hubungannya satu sama lain. Jadi kalau kita lihat geometri, jadi tidak lepas dari unsur-unsur dari geometri itu sendiri. Jadi ada titik, ada garis, kemudian bidang, kemudian benda-benda ruang, hubungan-hubungannya, serta sifat-sifatnya seperti apa. Nah, geometri erat kaitannya dengan penalaran. Penalaran merupakan suatu proses penarikan kesimpulan berdasarkan informasi yang telah diketahui. Jadi terdapat dua jenis penalaran yang kita kenal, yaitu ada penalaran induktif dan penalaran deduktif. Nah, kesimpulan yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan itu disebut sebagai penalaran induktif. Tentunya kalian telah mengetahui contoh-contoh dari penalaran induktif. Ini contohnya, misalkan seseorang memotong bagian pojok dari beberapa segitiga yang berbeda. Jadi kita punya 3 segitiga yang berbeda, kemudian kita potong masing-masing pojoknya. Kemudian masing-masing potongan kita tempatkan pada suatu bidang. Ternyata masing-masing potongan akan membentuk sebuah garis lurus. Artinya, dari ketiga jumlah sudut dari segitiga itu sama dengan besar sebuah sudut lurus, yaitu 180 derajat. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa jumlah dari ketiga sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Itu adalah contoh penalaran deduktif. Induktif, namun demikian dari penalaran induktif itu punya kelemahan. Jadi kebenaran dari kesimpulan yang kita peroleh dari penalaran induktif itu lemah dan kurang meyakinkan, sehingga belum dapat diterima sebagai suatu kebenaran dalam geometri. Karena kita hanya mengamati, dari pengamatan kita tadi hanya pada 3 segitiga yang kita ambil, maka kita masih meragukan untuk segitiga yang lainnya, apakah berlaku juga hal yang sama atau tidak. Nah, untuk menunjukkan bahwa hasil kesimpulan yang kita peroleh adalah salah, maka kita tunjukkan sebuah contoh penyangkal atau yang kita sebut sebagai counter example, yaitu contoh yang memenuhi kondisi generalisasi atau perumpamaan tetapi tidak memenuhi kesimpulan. Contohnya, perumuman yang salah, jika segi 4 mempunyai 4 sisi yang kongruen, maka sudut-sudutnya juga kongruen. Nah, pernyataan tersebut salah, maka harus ditunjukkan ada segi 4 atau tunjukkan satu saja segi 4 yang sisi-sisinya kongruen tetapi keempat sudutnya tidak kongruen. Nah, sebagai counter example-nya kita ambil segi 4 EFGH. Segi 4 EFGH, keempat semua sisinya kongruen, semua sisinya sama panjang. Artinya panjang sisi EF sama dengan panjang sisi FG sama dengan panjang GH sama dengan panjang HE. Akan tetapi sudut E tidak kongruen dengan sudut F, dan juga sudut G tidak kongruen dengan sudut H. Nah, contoh ini dapat kita gunakan sebagai counter example. Artinya apa? Bahwa kesimpulan bahwa jika segi 4 mempunyai 4 sisi yang kongruen, maka sudut-sudutnya belum tentu kongruen. Demikian untuk penalaran induktif. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.